Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ekonomi Pembangunan kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai investasi asing dan perusahaan transnasional. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Lutfiati, NIM 4119093, kemudian Ida Ningrum Asih 41190102, kemudian Baitul Liza NIM 4119112, dan Muhammad Hafid Triadi NIM 4119118. Langsung saja, evolusi menuju perusahaan global. PP nomor 20/1999, implikasinya: 1. Indonesia semakin terbuka terhadap investasi asing. 2. Investasi asing di Indonesia, terutama yang langsung, sebagian besar dilakukan oleh TNC. Kemudian ada 4 macam evolusi perusahaan dalam era globalisasi, yaitu yang pertama perusahaan domestik, kemudian perusahaan internasional, kemudian perusahaan multinasional, dan perusahaan global. Kemudian perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara. Perusahaan seperti ini biasanya berupa perusahaan kecil yang memiliki 1 atau 2 pabrik di negara lain, atau juga perusahaan-perusahaan raksasa yang beroperasi di seantero planet ini. Kemudian manajer keuangan perusahaan transnasional melakukan sentralisasi pengelolaan uang untuk semua anggota grup. Manajemen puncak suatu perusahaan transnasional berasal dari manajemen perusahaan induk. Setiap unit memiliki manajemen lokal sendiri-sendiri. Kemudian asal-usul TNC. Tradisi AS menghasilkan TNC yang memiliki international struktur dengan ciri adanya divisi domestik dan internasional yang bersaing dalam memanfaatkan sumber daya. General Manager menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden internasional dan keterbatasannya pertukaran ide, orang, dan sumber daya. Kemudian tradisi Eropa menghasilkan TNC dengan multinasional struktur, di mana perhatian terutama ditujukan dalam mendirikan cabang di luar negeri, dan General Manager menyampaikan laporan langsung kepada eksekutif puncak. TNC Inggris, industri makanan dan minuman. TNC Jerman, kimia, elektronika, mobil atau teknologi tinggi. Kemudian tradisi Jepang menghasilkan TNC dengan ciri global struktur, di mana markas besar mendistribusikan sumber daya tanpa membedakan asal negara dan terdapat kontrol sentral yang kuat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor pendorong TNC. Faktor pendorong dari TNC adalah sebagai berikut. 1. Hasrat untuk mengejar keuntungan global. TNC adalah suatu perusahaan kapitalis menuju pelaku kapitalis. 2. Keinginan mencari dan memperoleh suplai bahan mentah atau raw materials scarce menuju VOC. Dewasa ini, TNC jenis ini masih dijumpai pada TNC yang menganggap pertambangan dan minyak. 3. Melayani secara langsung market sectors seperti IBM, Coca-Cola, Unilever. 4.
meminimum biaya atau cost minimizer. TNC jenis ini mencari dan melakukan investasi di luar negeri agar tetap kompetitif baik di negara asal maupun di luar negeri. Contoh, industri elektronik. 5. Berdasarkan jalur evolusi suatu TNC, melakukan ekspansi ke luar negeri adalah meminimumkan suatu resiko untuk beroperasi dalam lingkungan asing yang diliputi ketidakpastian. Selanjutnya ada peranan TNC. Peranan TNC terutama karena 1. TNC dapat mengendalikan aktivitas ekonomi lebih dari satu negara. 2. Kemampuan TNC untuk memanfaatkan perbedaan geografis antara negara dan daerah, khusus dalam segi faktor endorsement atau termasuk kebijakan pemerintah. 3. Kemampuan TNC untuk memindahkan suatu daya dan operasi lintas lokasi dalam skala global. Fenomena TNC menuju teori perdagangan tradisional menjadi tidak relevan. Teori perdagangan klasik biasanya mengasumsikan bahwa barang dan jasa dapat bebas bergerak antar negara. Namun, faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, tanah relatif tidak bebas berpindah. Teori ini mengabaikan peranan faktor ketidakpastian, skala ekonomi, dan teknologi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, dampak TNC. Keberadaan TNC memberikan dampak dari berbagai hal. Di satu sisi, negara-negara berkembang memerlukan investor asing untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, keberadaan TNC tidak selalu memberikan keuntungan bagi host country, seperti yang tadi disebutkan pada bagian sebelumnya. TNC sering menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, bahkan pelanggaran HAM. Contohnya, dapat dirujuk Bhopal Case di India. Ada sebuah perusahaan bahan kimia bernama Union Carbide didirikan di Bhopal, sebuah daerah di India Tengah. UCA adalah anak perusahaan subsidi company yang induknya berada di Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Desember 1984, entah karena mesinnya yang bermasalah atau kesalahan dari operator, ada air yang masuk ke dalam tangki yang bercampur dengan metal iskonik atau MIG. Dengan subuhnya tangki tersebut meledak dan menimbulkan uap sebanyak 27 ton hingga keluar area pabrik. Ledakan ini menyebabkan 3.598 orang meninggal. Tragedi di Bhopal ini mengambil hak hidup orang tidak bersalah, bahkan banyak berjatuhan korban cacat seumur hidup. Baiklah, kemudian investasi di Indonesia. Investasi merupakan tindakan investor untuk menginvestasikan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berupa tingkat pengembalian. Investasi dapat juga dibedakan antara investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri dan investasi asing atau penanaman modal asing, PMDN atau penanaman modal dalam negeri merupakan investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri, sementara PMA atau penanaman modal asing merupakan investasi yang dilakukan investor asing dengan menanamkan modalnya kepada proyek investasi di Indonesia. Indonesia sangat membutuhkan investasi asing untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja. Upaya untuk menarik investor asing sudah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya dengan menerapkan beberapa kebijakan penting secara efektif untuk menggenjot investasi. Kebijakan di bidang kepastian hukum, pelayanan terpadu satu pintu, paket-paket insentif pemerintah seperti penyederhanaan mekanisme perizinan, undang-undang perburuan, iklim investasi yang kondusif, dan pemangkasan birokrasi. Kemudian TNC di Indonesia,
Yang pertama, peningkatan masuknya TNC ke Indonesia bukan merupakan industri unggulan. Kemudian, kinerja TNC umumnya cenderung berorientasi pada pasar negeri atau market seekers. Kemudian, TNC cenderung memanfaatkan tenaga kerja yang relatif terlalu tinggi dan boros karena upah yang rendah. Implikasinya, upaya menarik investasi asing hendaknya tidak dilakukan dengan babi buta. Harus mempersiapkan perangkatan perpajakan dan hukum, karena TNC amat jeli melihat loopholes perpajakan di bidang hukum kepentingan nasional, terutama dalam perlindungan industri domestik Indonesia, Indonesiasi, dan alih teknologi. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.